Manajemen pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek krusial dalam keberhasilan proses pembelajaran di sekolah dasar. Namun, dalam praktiknya seringkali ditemukan berbagai tantangan dan masalah yang menghambat tercapainya lingkungan belajar yang kondusif dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, seperti masalah disiplin anak, latar belakang anak yang berbeda, yang tentunya guru sebagai pendidik harus memiliki cara khusus dalam membawakan pembelajaran, dan tantangan dari luar kelas seperti wali siswa yang terkadang tidak sejalan dengan pihak pendidik. Dengan kata lain, pengelolaan kelas diterjemahkan secara singkat sebagai suatu proses penyelenggaraan atau pengurusan ruang di mana dilakukan kegiatan belajar mengajar. Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Supardi, pembelajaran efektif merupakan gabungan yang tersusun melingkupi fasilitas manusiawi, perlengkapan, material, dan metode yang diarahkan untuk mengubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dan perbedaan yang dimiliki peserta didik untuk menggapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan pengelolaan kelas dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran diantaranya kondisi fisik atau lingkungan kelas dan faktor non-fisik atau sosio-emosional yang melekat pada guru dan siswa. Adapun strategi guru dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa yaitu peraturan, hukuman, hadiah atau penghargaan, dan konsistensi. Untuk faktor yang mendukung pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran antara lain, yang pertama, kurikulum. Diperlukan kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dalam perkembangannya. Yang kedua, gedung dan sarana kelas. Perencanaan dalam membangun sebuah gedung untuk sebuah sekolah berkenaan dengan jumlah dan luas setiap ruangan, letak dan dekorasinya yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang dipergunakan. Yang ketiga, guru. Peranan guru sangat menentukan karena kedudukannya sebagai pemimpin pendidikan di antara murid-murid dalam suatu kelas. Guru adalah seseorang yang ditugasi mengajar sepenuhnya tanpa campur tangan orang lain. Setiap guru harus memahami fungsinya karena sangat besar pengaruhnya terhadap cara bertindak dan berbuat. Yang selanjutnya ada murid. Murid sebagai unsur kelas memiliki perasaan kebersamaan yang sangat penting. Artinya, bagi terciptanya situasi kelas yang dinamis. Yang terakhir ada dinamika kelas. Dinamika kelas pada dasarnya berarti kondisi kelas yang diliputi dorongan untuk aktif secara terarah yang dikembangkan melalui kreativitas dan inisiatif murid sebagai suatu kelompok. Untuk itu, setiap wali atau guru kelas harus berusaha menyalurkan berbagai saran, pendapat, gagasan, dan keterampilan, juga potensi dan energi yang dimiliki oleh murid. Pembahasan hasil wawancara yang kami lakukan kepada seorang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, Bapak Aziz Mustafa SPD. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen pengelolaan kelas. Faktor yang mempengaruhi efektivitas salah satunya adalah penguasaan guru pada pengelolaan kelas, pengendalian kelas, dan peserta didik. Yang kedua, strategi efektif untuk mengatasi masalah disiplin siswa. Guru bisa berkolaborasi dengan siswa dalam membuat peraturan sebelum pembelajaran dimulai di tahun ajaran baru, di mana dalam kolaborasi itu anak juga menentukan hukuman atau konsekuensi ketika ada yang melanggar aturan. Kelebihan kolaborasi ini adalah saat ada anak yang melakukan sebuah pelanggaran, maka temannya sendiri yang akan menegur. Yang ketiga, menciptakan lingkungan inklusif dengan latar belakang yang berbeda. Dalam satu kelas dengan siswa yang beragam, menjadikan guru harus memiliki strategi khusus dalam pendidikan inklusif, seperti metode atau model yang beragam atau penggunaan kurikulum yang fleksibel.
Yang keempat, tantangan seringkali muncul pada saat pengelolaan kelas. Tantangan tersebut bisa dari guru itu sendiri, seperti kurangnya keterampilan guru dalam pengelolaan kelas, dan juga dari peserta didik, seperti kurangnya partisipasi dan peserta didik yang acuh tak acuh terhadap guru dan lingkungan kelas. Yang kelima, dukungan yang dibutuhkan guru dari orang tua dan pihak sekolah. Pihak sekolah bisa menjadwalkan pertemuan antara pihak guru dan orang tua di akhir semester. Dan orang tua bisa mendukung kegiatan tersebut dengan menghadiri dan mengevaluasi bersama. Memang suatu keniscayaan kalau tidak ada peran atau ikut sertaan dari orang tuanya. Ya, memang semua, bukan semua ya, akhir-akhir ini memang ya orang tua cenderung menitipkan. Sok saja teman-teman datang ke atau observasi ke SD swasta sama, apalagi di swasta. Saya mengalami, saya kurang lebih 2 minggu ngajar di swasta, di SD swasta, yaitu menitipkan anak, hanya bayarannya pun beda dengan yang lain gitu. Karena mereka ya orang asli semua. Iya. Kalau swasta, kalau negeri ya itu kendalanya, orang tuanya menitipkan 100% ke sekolah, terus di sekolah kan cuma berapa jam? Iya. Padahal lebih lama di rumah sama orang tuanya. Jadi kendalanya adalah orang tuanya. Menurut Bapak, apa aja faktor yang bisa mendukung keberhasilan pengelolaan di dalam pengelolaan kelas? Yang mendukung ya, yang pertama ya siswanya, kedua, yang pertama kitanya ya sebagai guru, kita harus bisa memanajemen ya. Kita harus ada yang namanya diagnosa awal, karena kan kalau di kurikulum Merdeka yang adanya kan pembelajaran diferensial kan ya. Itu di sana kita melakukan tes awal dulu, diagnosa awal dulu. Ini khususnya yang kelas rendah, kelas 1. Kalau kelas tinggi memang kita udah ada kesepakatan kelas ya tadi ya. Ada kesepakatan kelas, itu gampang, mudah kalau kelas tinggi atau kelas yang sudah mulai masuk. Nah, kalau kita mau mulainya di kelas bawah, dapat kelas 1, kita di awal kita harus membuat atau merencanakan atau melakukan yang namanya diagnosa awal. Kenapa harus kita diagnosa awal? Agar nanti ketika pembelajaran dimulai, kita sudah tahu, oh anak ini pastinya ini tapi kemampuannya ini. Dia belum mampu membaca atau menulis huruf hijaiyah. Dia belum mengetahui jumlah huruf hijaiyah. Dia belum bisa menulis huruf hijaiyah yang bersambung. Nah, itu harus dikelompokkan. Kalau sudah seperti itu, kita bisa memanage kelas dengan baik ya. Apa yang mereka ingin, apa yang mereka butuhkan, pembelajaran apa yang mereka butuhkan, dan kita mempersiapkan metode. Sehingga kita nanti guru ini ketika memberikan pembelajaran istilahnya tersampaikan. Dan pertama kelas 5A. Dulu pernah diajak sama Pak Ajis. Itu kalau misalnya pas di kelas nih ya, ada yang berantem nih. Pernah ada yang berantem nggak dulu? Nah, biasanya Pak Ajis tuh ngapain sih? Misalnya yang berantem, kamu jangan berantem. Oh iya, terus kayak nasihatin atau enggak gitu? Nasihatin biar tidak berantem. Oh iya. Terus biasanya kalau misalnya kayak berantem tonjok-tonjokan nih, gimana? Nah itu paling Pak Ajis nasihati, terus teman-teman juga misalnya yang berantemnya. Pas itu juga ada yang berantem, Dela sama Ali, Pak Ajis datang bernasihati, terus habis itu dipisahin sama teman-teman. Oh iya. Terus kalau menurut kamu dulu pas diajar sama Pak Ajis tuh enak apa enggak sih? Enakan. Kenapa, seru atau apa gitu? Seru, soalnya ceramah sambil ceramah habis itu nulis ceramah lagi. Oh iya, ada bercandanya? Nggak ada. Oh, nggak ada bercandanya? Nggak ada. Ada sih sedikit. Kalau habis nulis kadang-kadang bercanda dulu anak-anak. Terus Pak Ajis tuh kadang suka marah-marah apa enggak gitu? Kadang-kadang kalau anak-anaknya nggak nurut, Pak Ajisnya marah-marah. Itu juga marahnya bukan karena marah, itu juga Pak Ajis sayang ke kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.